Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam, untuk beberapa laga banyak ada yang masuk dan tidak ya. Untuk laga Dortmund menghadapi AC Milan, rekomend di handicap itu tetap baik berada di AC Milan. Oke, AC Milan skor imbang 0-0 dan setengah ini full overnya tidak. Barcelona skor under ya, 1-0 menang Barcelona, per setengah masuk, perempat juga masuk, overnya tidak. Newcastle secara mengejutkan, Newcastle skornya 4-1 ya, Paris Saint-Germain. Oke, seperti yang kita ketahui, Paris Saint-Germain tidaklah begitu baik untuk performa musim ini ya. Sangatlah wajar jika Newcastle mampu di laga ini. Untuk Leipzig tidak, masih City terlalu kuat ya, 1-3. Shakhtar Donetsk secara mengejutkan, Shakhtar Donetsk ini mampu menumbang tuan rumah Real Mantap ya, dan 1 dan 3/4 handicap ini masuk. Undernya tidak. Atletico Madrid walaupun skor tipis ya, masih kuat Atletico Madrid dengan skor 3-2, per setengah masuk, per 3/4 WH. Undernya tidak. Celtic undernya draw. Sayang sekali laga ini mampu dimenangkan oleh Lazio karena kita menahan ya, 90 menit plus terjadi 1 gol kemenangan Lazio. Oke, seperti itu. Dan untuk Spurs menghadapi Young Boys tahan setengah masuk, skor imbang 2-2, overnya juga masuk, dan untuk tahan 3/4 ini juga masuk. Nah, itu dia mengenai dari laga kemarin malam. Dimana untuk laga malam hari ini kita akan mulai membahas pertandingan Slavia Praha menghadapi Terip Tiraspol. Untuk laga ini tuan rumah Slavia Praha menjadi tim yang diunggulkan dan memberikan poor handicap. 5 laga terakhir ini nampak jelas lebih baik performa Terip Tiraspol ketimbang Slavia Praha ya. Dua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2009. Kedua laga berakhir dengan skor imbang. Line up pemain sama-sama memiliki 4 pemain yang masih mengalami cedera. Settingan odd dan performa 5 laga terakhir setelah saya menyocokkan untuk laga ini, Slavia masih baik berada di Slavia Praha. Slavia Praha bisa kalian ambil win atau per 1 handicap. Saya mengira laga ini akan selisih 1 gol ya. Analisa skor ini kurang dari 3 gol. Nah, itu dia mengenai dari laga yang pertama. Di laga berikutnya tepatnya di laga yang kedua. Untuk laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah Molde yang akan menjamu tim tamu Bayer Leverkusen. Untuk laga ini tim yang diunggulkan Leverkusen berikan poor handicap paling rendah 1 handicap. 5 laga terakhir nampak lebih jelas dan lebih baik performa Leverkusen ketimbang tuan rumah Molde. Line up pemain ada 2 pemain yang masih mengalami cedera untuk Molde, sedangkan Leverkusen ada 3 pemain saja. Dari pemahaman saya dari 5 laga terakhir dan settingan odd di laga ini berada di Leverkusen. Leverkusen bisa di poor 1 handicap. Analisa skor kita coba di over goal. Tetap kita terfokus ke handicap saja, Leverkusen per 1 ya. Di laga berikutnya tepatnya di laga yang ketiga. Untuk laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah AS Roma yang akan menjamu tim tamu Serpat. Dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan Roma memberikan poor handicap paling rendah saat ini, yaitu 1/3/4 handicap. Line up pemain untuk kedua tim, dimana total ada 2 pemain yang sudah dipastikan akan absen untuk Roma dan 3 pemain masih dipertanyakan. Sedangkan untuk format tim tamu Serpat 2 pemain sudah dipastikan akan absen dan 2 pemain masih dipertanyakan. Oke, untuk laga ini dari 5 laga terakhir Roma sangat baik bermain kandang. Jadi AS Roma kita wajib pegang Roma dengan poor 1/3/4 handicap. Roma itu bagus bermain kandang. Kemudian untuk analisa skor di laga Roma, Roma. Oke, kita pegang over ya. Ini nampaknya 2/3/4 over, ini over ya, over 2/3/4 gol. Ini Roma nampaknya masih mampu di lebih dari 2/3/4 gol. Rekomend di handicap saja. Di laga berikutnya untuk laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah Sporting Lisbon yang akan menjamu tim tamu Atalanta. Untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga, Sporting Lisbon memberikan poor handicap paling tinggi saat ini, setengah handicap. 5 laga terakhir Lisbon cukup baik, 1 seri 4 kemenangan. Atalanta 1 seri 3 kemenangan 1 kekalahan. Ada 1 pemain yang akan absen untuk Lisbon, sedangkan Atalanta ada 2 pemain dan 2 pemain masih dipertanyakan. Dari settingan handicap untuk laga ini dari pemahaman saya ini berada di Atalanta kalian tahan setengah handicap. Oke, kemudian untuk analisis skor ini under 3 untuk laga Atalanta. Rekomend di handicap tahan setengah handicap dengan memegang Atalanta. Di laga berikutnya untuk laga ini kita membahas pertandingan Rakau yang akan menghadapi Sturm Graz. Ini laga netral ya, tidak ada home away. 5 laga terakhir untuk Rakau 2 kekalahan 3 kemenangan. 5 laga terakhir untuk Sturm Graz 2 kemenangan 2 seri dan 1 kekalahan. Line up pemain untuk 2 tim, dimana di laga malam hari ini
Rakau total ada 4 pemain mereka yang masih mengalami cedera. Jadi pemahaman saya untuk laga Rakau menghadapi Stormgas, walaupun laga netral ini cukup unggul dari handicap berada di Rakau. Dari settingannya ini masih unggul untuk Rakau ditahan per 4 handicap. Untuk analisis skor, saya mengira laga ini kurang dari 23 per 4 gol. Nah itu dia, pegang Rakau. Di laga berikutnya untuk laga ini kita membahas pertandingan Marseille yang akan menjamu tim tamu Brighton. Dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan adalah Brighton memberikan poin handicap paling tinggi saat ini setengah handicap. 5 laga terakhir Marseille seperti ini belum meraih kemenangan dari 5 laga mereka, 2 kekalahan, 3 seri. 5 laga terakhir untuk Brighton 3 kekalahan dan 2 kemenangan. Jadi di laga ini sangatlah wajar jika tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah Brighton. Line up pemain untuk kedua tim ya, Marseille ada 4 pemain yang masih mengalami cedera, sedangkan Brighton ada 2 pemain sudah pastikan akan absen dan 2 pemain masih dipertanyakan. Saya berani menahan untuk laga ini. Marseille ini tim yang cukup baik bermain kandang ya. Marseille, kemudian untuk analisis skor di laga Marseille kita coba di over 23 per 4 gol. Nah itu dia. Di laga berikutnya, tepatnya di laga yang terakhir untuk laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah AEK ya, AEK Larnaca menghadapi tim tamu Ajax Amsterdam. 5 laga terakhir untuk AEK 3 kemenangan, 1 kekalahan, 1 seri. 5 laga terakhir untuk Ajax 3 seri dan 2 seri dan 3 kekalahan. Ajax musim ini masih kurang baik ya, 5 laga terakhir tidaklah begitu baik. Jadi sangatlah wajar jika di laga ini tim yang diunggulkan AEK bukan Ajax. Ada 3 pemain yang akan absen untuk AEK. Ajax ada 2 pemain dan 4 pemain masih dipertanyakan. Oke, kita coba berada di Ajax ya, karena ini Liga Eropa ini cukup berani kita di Ajax ya. Nah itu dia, dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga-laga malam hari ini. Slavia Praha win ada persatuan skor di under goal, Leverkusen persatuan skor di over goal, Roma handicap skor di over goal, Atalanta tahan setengah skor di under goal. Kemudian Rakau tahan per 4 handicap skor di under goal, Marseille tahan setengah skor di over goal, Ajax tahan setengah. Nah itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk build parlay dan lain-lain saya infokan di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.